Gunung api bukan hanya fenomena alam dengan kekuatan vulkanik yang merusak kehidupan. Aktivitas vulkanik gunung berapi juga memberi pengaruh positif bagi peradaban manusia. Salah satunya adalah kesuburan tanah di sekitar gunung berapi. Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali, adalah contoh kawasan yang dipengaruhi oleh Gunung Agung yang kini sedang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Kawasan ini memiliki tanah subur dengan tumbuhan dan tanaman yang menghijau di seluruh kawasan. Ngis, nama desa ini berasal dari kata alas nges atau semak belukar yang menyaran pada hutan lebat yang menjadi muasal desa ini sekitar 4-5 abad yang lalu. Dan kelapa menjadi hasil bumi penting bagi warga desa Ngis. Ribuan pohon kelapa tersebar di seluruh kawasan. Bagi warga desa Ngis, keterampilan menjadi pemanjat pohon kelapa bukan hanya pilihan termudah sebagai sumber penghasilan, tapi juga pengabdian kepada adat. Seperti sistem kemasyarakatan Bali pada umumnya, sebagian hutan dan lahan perkebunan menjadi milik adat dan dikelola untuk kepentingan bersama. Pengelolaan pohon-pohon kelapa ini misalnya menjadi salah satu tugas dari perangkat adat bernama Krama Pemaksan. Keanggotaan Krama Pemaksan biasanya bersifat turun-temurun. Mau 4.000, 41. Penglingsir memimpin keseluruhan sistem kerja termasuk penjualan dan memastikan terpenuhinya pendapatan yang akan ditabung untuk kepentingan desa. Pohon kelapa memang telah lama dikenal sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat di belahan bumi tropis seperti Indonesia. Kelapa-kelapa dari desa Ngis ini bukan hanya menghidupi warga setempat, tapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah lainnya, terutama bagi warga di kawasan perkotaan yang tidak lagi memiliki perkebunan kelapa. Nyuh, demikian kelapa disebut dalam bahasa Bali. Nyuh memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sendi kehidupan masyarakat Hindu Bali. Hampir semua ritual keagamaan dan tradisi Bali menggunakan bagian-bagian nyuh. Salah satunya canang, perlengkapan sembahyang yang terbuat dari janur kelapa. Serobong dari daun kelapa ini menjadi elemen penting dalam pembuatan daksina sebagai persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa. Ornamen ritual lain yang terbuat dari janur kelapa adalah penjor, penanda awal akan berlangsungnya suatu upacara di sebuah desa. Setiap rumah biasanya wajib memasang 1 hingga 2 penjor. Penjor yang telah berdiri menjadi tanda akan dimulainya acara Ngusabe Puse. Warga desa Ngis mulai berkumpul menuju Pura Puse. Ngusabe Puse akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut sebagai wujud syukur manusia pada Sang Pencipta yang telah memberi kehidupan di muka bumi. Pada hari-hari Ngusabe Puse, warga desa Ngis biasa ngelawar atau masak bersama. Sebagaimana biasa masakan Bali, kelapa menjadi bahan penting pada makanan yang dibuat dalam tradisi ngelawar yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Setiap orang berbagi peran dan menjalaninya dengan gembira. Setelah masakan selesai disiapkan, kini saatnya makan bersama. Masyarakat Bali biasa menyebutnya megibung. Hari keempat dalam rangkaian upacara Ngusabe Puse diisi dengan ritual taborah atau menabur darah. Ada beberapa tahapan dalam taborah
yang dilakukan di dalam pura. Pertama, dimulai dengan mengadu 2 buah kelapa. Setelah itu, 2 butir telur ayam yang dilemparkan bersamaan. Berikutnya adalah adu kemiri. Biji kemiri dipukulkan ke biji yang lain sampai salah satu biji pecah kulitnya. Dan yang terakhir adalah adu ayam jago. 2 ayam jantan dipilih dan diberi taji. Ritual Tabora dengan mengadu 2 benda dan hewan menjadi simbol dari kehidupan di dunia. Masyarakat juga menjadikan hari-hari penting ini sebagai momen pelunasan kaul atau janji kurban. Mereka yang tercapai doa dan permohonannya mempersembahkan hewan kurban kepada para dewa. Pada hari kelima, penutup upacara Ngusaba Puse ditandai dengan dilakukannya ritual mengambil air suci yang terletak di Pura Sumu. Mengemban doa berujung pada pengharapan, ritual Ngusaba Puse adalah wujud ketundukan pada penguasa jagat raya.